Kenapa IPB University Fakultas Pertanian membuka prodi ini? Leading university, lembaga pendidikan yang leading di Indonesia perlu merespon dengan tepat dan cepat. Smart Agriculture ini apa sih Prof yang membedakan Prof? Yang pertama tentunya adalah dia program studi pertama di Indonesia. Wow, berarti pertama artinya di belum ada nih Indonesia. ya Belum di ada. perguruan tinggi lain belum ada ya Prof ya capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan program tadi, studi ini Prof. Dan juga sampai melalui pasca panen dan marketing. Wah ini luar biasa semuanya ini all package berarti ya Prof ya? All package dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Semoga hari ini adalah salah satu hari terbaik bagi Anda. Nah, bersama saya Haikal Saputra dalam IPB Podcast kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu tentang program studi Smart Agriculture yang baru di IPB University. Dan bersama kami sudah ada Dekan Fakultas Pertanian, Profesor Dr. Suryo Wiono. Gimana Prof? Prof Suryo, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Selamat sore. Selamat sore, baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Prof, kalau kita lihat gitu kan IPB University ini sangat banyak sekali perkembangannya saat ini. Dan informasi terbaru adalah pembukaan program studi Smart Agriculture gitu ya Prof di Fakultas Pertanian. Ini sebenarnya apa sih Prof latar belakangnya kenapa IPB University Fakultas Pertanian membuka prodi ini? Baik, makasih Mas Haikal. Jadi tentunya pertama adalah perkembangan dan kemajuan iptek di dunia, bahwa teknologi smart itu sedang berkembang dan IPB sebagai leading university, lembaga pendidikan yang leading di Indonesia perlu merespon dengan tepat dan cepat. Kemudian pertanian smart agriculture atau pertanian cerdas dan presisi itu merupakan salah satu pendekatan yang bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Betul. Itu jangan lupa produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga, memang ada kebutuhan pasar kerja yang real, yang di pemerintahan, contohnya di pemerintahan gini. Kementerian Pertanian sedang mengembangkan yang disebut dengan smart farming. Itu di semua provinsi untuk pelatihan, pendidikan anak muda itu perlu instruktur atau pelatih. Dan contohnya seperti itu. Yang kedua adalah berbagai selain Kementerian Pertanian juga misalnya Bank Indonesia juga mengembangkan pertanian digital, kemudian swasta, PTPN dan juga perusahaan-perusahaan pestisida itu juga sedang dan sudah dan terus akan mengembangkan teknologi smart untuk perusahaannya, baik itu tadi yang di PTPN maupun di perusahaan-perusahaan pestisida. Dan ditambah lagi karena mainstream dari smart agriculture ini adalah mainstream dunia, sehingga harus kita tadi respon dengan baik. Berarti artinya memang selain tadi permintaannya juga yang banyak, kemudian keterbukaan lapangan kerja juga real gitu ya Prof ya. Dan juga memang ya itu tadi kebutuhannya memang sangat banyak sekali seperti itu gitu ya Prof ya. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat nih kan memang di IPB University sendiri sudah sangat unggul sekali ya dari perguruan tinggi. Nah, kalau dari keunggulan serta keunikan program studi Smart Agriculture ini apa sih Prof yang membedakan Prof? Yang pertama tentunya adalah dia program studi pertama di Indonesia. Wow, berarti artinya belum ada nih ya di perguruan tinggi lain belum ada ya Prof ya? Saya dengar beberapa perguruan tinggi lain tahun ini akan mengikuti membuka program sejenis ya. Kemudian yang kedua, ini ada dua jenis yaitu kelas reguler dan internasional. Yang kedua, yang ketiga, karena dia kelas internasional, yang ikut kelas internasional sebagian dari kegiatan akademik itu ada di luar negeri ya. Oh, itulah bedanya ya kelas yang reguler dan kelas internasional. Jadi kalau kelas internasional ini kalau nanti misalnya siswa SMA memilih kelas internasionalis program Smart Agriculture, artinya memang nanti ada beberapa waktu semester yang harus belajar di luar negeri. Iya, betul. Wah, ini seru banget ini ya. Terus yang selanjutnya adalah memang kita punya kerjasama dengan untuk pelaksanaan atau implementasi program Smart Agriculture ini dengan Gyeongsang National University, GNU Korea, kerjasama selama 7 tahun.
Selama 7 tahun. Ya, Artinya memang didampingi. didampingi gitu ya Prof ya. Tapi apakah memang ketika misalnya teman-teman SMA memilih program kelas internasional gitu, untuk studi di luar negerinya berarti harus ke GNU Korea kah atau memang mereka boleh pilih gitu Prof? Tidak harus. Jadi itu apa Oh, ya, sebagai apa ya, mitra awalan, kerjasama mitra gitu ya? kerjasama tentunya Oke. kan harus ada ya, tidak harus ke sana. Oke, ini saya penasaran Iya nih kan iya, kalau memang di IPB University itu memang basicnya kan adalah iya pertanian betul gitu. betul. Nah kalau untuk pembelajaran sendiri terkait kurikulum gitu ya Hmm, Prof di Smart Agriculture ini seperti apa Prof? kita mengikuti yang disebut dengan kurikulum K2020 IPB, yaitu Oke. yang terdiri dari foundational literasi, kemudian common course, academic core course, apa namanya in-depth in-depth course dan final year course gitu ya. Ada 3, jadi keunikan juga dari program studi Smart Agriculture ini adalah gabungan dari 3 kelompok pengetahuan. Ya, Oh, jadi oke. pertama ilmu tentang tanaman dan produksinya. Wah itu Satu. utamanya ya Prof ya. Yang kedua adalah bagaimana tentang masinerinya. Mhm. Masinerinya. Kemudian yang ketiga adalah apa namanya? IoT-nya, IoT dan artificial intelligence dan ditambah marketing. Oke. Sehingga melibatkan dosen dari berbagai departemen dan fakultas. Wah Baik ini luar fakultas biasa ini. pertanian tentunya, Mhm. Fateta, FMIPA dan juga sebagian FM ya. Oke. Jadi dengan demikian overlap kurikulum dengan prodi-prodi lain itu kecil ya, di bawah Mhm. 20% ya. Oke, berarti Dan artinya itu memang nanti ketika teman-teman SMA gitu ya sudah memilih Smart Agriculture sebagai pilihan program studinya gitu ya. ya Berarti artinya banyak sekali bidang ilmu yang dipelajari juga gitu ya, semakin memperkaya pengetahuan mereka juga gitu ya Prof ya. ya betul Hmm. dia yang kuliah. Oke, nah ini penasaran juga nih. Pasti kalau teman-teman SMA yang mungkin saat ini gitu ya, kalau kemarin kan SNBP sudah lewat, SNBT Ya juga udah mungkin lewat sudah ya betul. tinggal menunggu pengumuman gitu ya. Nah, ini mungkin bisa masuk lewat jalur mandiri ya, Prof ya? Masih dibuka ya, Prof ya, untuk jalur Iya mandiri ya, jalur Prof ya? mandiri masih ada. Nah, untuk itu mungkin teman-teman SMA juga pada penasaran. Kira-kira apa sih, Prof, fasilitas akademik untuk mendukung pembelajaran dari program Oh studi ya, Smart ya. Agriculture? Jadi begini, tentunya yang pertama adalah tentunya ruang kelas ya. Itu Hmm. kan prasyarat ya. Kemudian yang kedua adalah laboratorium, studio, rumah Hmm. kaca dan kebun percobaan. Eh baik tadi studio, rumah kaca, kebun percobaan itu yang ada di Fakultas Pertanian maupun yang ada di fakultas-fakultas lain. Oh, Gitu. berarti lintas ini ya, Ya, Prof ya? lintas. Oke. Baik itu di Fateta, Mhm. di FMIPA maupun laboratorium di bawah IPB seperti Advanced AR Lab Mhm. dan juga ATP. Itu sudah kita dirancang seperti itu. Oke, berarti artinya memang kalau dari segi fasilitas Ya. sudah tidak perlu diragukan lagi gitu ya. Dan tentunya banyak sekali mungkin ada juga Prof, apakah nanti dari teman-teman yang nanti sudah masuk di program studi Smart Agriculture ini Hmm. apakah ada rencana dalam artian misalnya ada magang kah Oh atau iya, misalnya internship betul, seperti betul. itu? Betul, itu sangat penting ya ini. Jadi Mhm. selain tadi lokasi ini juga berkaitan dengan tempat magang nanti ya. Kita Mhm. juga banyak mitra yang sudah partly menerapkan teknologi smart ya. Misalnya di Kampung Inovasi IPB Subang, Kampung Inovasi IPB di Subang, kemudian Mhm. ada di PTPN dan juga perusahaan pestisida. Kemudian kita juga punya contoh-contoh laboratorium memang yang laboratorium yang maju gitu ya. Misalnya laboratorium remote sensing di ilmu tanah, kemudian ada Mhm. laboratorium kultur jaringan di Sukamantri, kemudian drone penyemprotan pestisida, plan faktori di ATP, dan kita mau dapat bantuan plan faktori dari GNU tahun ini akan dipasang, dan juga sistem irigasi di Kebun Sadiva, ada yang drip, ada yang sprinkler dan yang lainnya. Dan juga yang baru ini adalah agri photovoltaik. Wah, tuh Agri apalagi tuh Prof? photovoltaik itu adalah solar cell yang Mhm. bawahnya dengan desain tertentu dia bisa untuk produksi tanaman dan kualitasnya lebih baik. Nah, ini akan bulan Juni ini akan Mhm. diinstal di kebun percobaan di Cikabayan. Wah, ini menarik Itu. sekali. Ini artinya memang dari persiapannya juga dari ruang kelas sampai dengan fasilitas penunjang Ya, juga ya betul. semuanya sudah Iya, dipersiapkan secara memang kita baik ya, Prof. rancang udah Mhm. 3 tahun mungkin, Pak ya. Kita Mhm. rancang sebelumnya, sebelum kita mendirikan ini.
Oke, wah ini menarik sekali nih untuk Hmm. teman-teman calon mahasiswa IPB ya, yang kemarin masih bingung Hmm. atau masih pengen banget untuk daftar di Prodi Smart Agriculture, masih bisa untuk daftar lewat jalur mandiri. Nah, berikutnya nih Prof, bagaimana sih Prof capaian pembelajaran dan kompetensi Ya, lulusan ya program tadi studi ini Prof? apa namanya apa namanya ya pertama profil lulusan dari Smart Agriculture ini adalah diharapkan mampu ya merencanakan, Mhm. mendesain dan mengaplikasikan implementasi dari sistem produksi pertanian dari input sampai output ya dan juga sampai melalui pasca panen dan marketing. Wah, ini luar biasa semuanya ini, all package Lah berarti ya Prof iya ya? all package dia. Dan eh, kemudian juga lulusan juga diharapkan apa memang dirancang ya, tidak hanya diharapkan, dirancang untuk menguasai ilmu-ilmu spasial, artificial Hmm. intelligence dan juga sensor gitu ya. Jadi learning outcome-nya, ini profil lulusan kemudian ke learning outcome itu adalah menguasai aspek teoritis dan praktis di bidang smart agriculture kan gitu kira-kira Mas. Wah, ini artinya emang nanti setelah lulus diharapkan, serba bisa gitu ya Prof ya? Ya, ya nggak Tidak serba bisa hanya juga sih. artinya ya Prof, Iya, iya. tidak hanya dari segi produksinya saja, Ya, penerapan aplikasi sampai dengan marketing pemasaran karena semuanya. ada mata kuliah yang di situ yang apa smart marketing system yang Hmm. ada itu ya. Jadi memang kita rancang juga di marketingnya kita perkuat gitu ya. Oke, wah ini menarik sekali, luar biasa Hmm, sekali nih ya. hmm. Nah, kalau tadi kan Prof sudah berbicara tentang fasilitas, kurikulum, ya kan, kemudian juga profil lulusan. Nah, kita pasti penasaran banget. Ini adalah FAQ dari teman-teman SMA. Prof, kalau sudah masuk program studi Smart Agriculture, nanti kerjanya Nah, gimana? Lapangan nah, pekerjaannya gimana nih, nah, Prof? ini adalah sangat penting bagi masyarakat umum di Indonesia. Jadi sebelum mendirikan smart agriculture, Fakultas Pertanian dengan didukung oleh fakultas lain di IPB melakukan lokakarya yang mengundang berbagai pihak Hmm. dari Kementerian Pertanian, dari BUMN, dari swasta, yang intinya adalah mereka sangat mengharapkan yang dari tadi PTPN. Hmm. Karena apa? Teknologi smart ini sudah diaplikasikan di mereka, di PTPN, di perusahaan pestisida, di perusahaan benih, dan malah bilangnya begitu, yang itu kan lokakarya kita lakukan 1,5 tahun yang lalu. Pak, ini telat kita membuka ini. Oh, saya bilang, oh ini kita paling cepat padahal itu Di ya. Ya di Indonesia. Indonesia, saya bilang gitu. Tapi sudah dibilang telat ya, Prof? Telat. Ini karena ternyata ini sangat penting yang tadi ya. eh, apa namanya? Kalau kita merekrut orang lulusan pertanian sendiri, lulusan komputer sendiri, Oh, lulusan teknik terpisah jadinya sendiri, ya? nggak jadi. Benar 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 Nggak jadi benar. itu pengalaman dari tadi PTPN dan juga perusahaan-perusahaan pestisida dan benih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya di Kementerian Pertanian itu kedepannya dia akan mengembangkan yang disebut dengan program smart farming. Perlu banyak Mhm. instruktur, perlu banyak penyuluh, pegawai yang lain gitu ya. Yang itu lulusan kita Yang memang tidak hanya diharapkan. mengerti tentang dunia pertanian, tapi harus IoT-nya juga ngerti dan lain IoT-nya, sebagainya harus paham ya. implementasi desain dengan apa tadi machinery dan Mhm. IoT serta artificial intelligence, multi Mhm. platform gitu ya. Dan yang ketiga, selain tadi perusahaan swasta BUMN, pemerintah juga NGO. Mhm. NGO yang di kita ini banyak loh di Indonesia ini. NGO bidang pertanian termasuk NGO luar negeri itu misalnya dia mengembangkan urban farming atau mengembangkan pertanian lahan kering yang di NTT, dia dia apa arahnya itu ke smart, teknologi smart. Mhm. Kita sudah beberapa ada kemitraan dengan NGO dari Belgia misalnya itu ya, namanya Ricolto Internasional, itu mengembangkan urban farming yang di Depok. Itu juga. Jadi arah ke depan dunia itu memang ke sana. Kita harus merespon dengan cepat dan tepat tadi. Jadi smart agriculture itu adalah salah satu respon IPB yang apa saya kira sangat tepat ya. Mhm. Pertama di Indonesia gitu Hmm. ya. Wah, ini menarik sekali nih Iya, iya. Prof nih. Hmm. Sebelum nanti kita tutup ini podcast kita untuk Hmm. hari ini, mungkin Prof ada yang ingin disampaikan untuk calon mahasiswa IPB atau untuk teman-teman yang sudah bergabung di program studi Smart Agriculture, silakan Prof. Jadi untuk calon mahasiswa atau yang peminat program studi Smart Agriculture ini,
yakin bahwa program studi Smart Agriculture ini yang terdepan, yang ada di Indonesia dan punya masa depan yang sangat cerah, baik di pertanian di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, wah luar biasa ini ya. Terima kasih banyak Ya, Prof. Suryo. sama-sama. Ini informasinya sangat Ya. dibutuhkan sekali tentunya ya. Dan harapannya adalah semoga apa yang disampaikan oleh Prof. Suryo terkait tentang program studi Smart Agriculture IPB University ini bisa meningkatkan dan juga membuat para teman-teman calon mahasiswa IPB semakin tertarik untuk masuk IPB. Dan informasi lengkapnya teman-teman dan juga sobat IPB bisa langsung akses di admisi.ipb.ac.id. Saya Haikal Saputra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Wah, terima kasih Waalaikumsalam. banyak Prof.